Masya Allah, tabarakallah. Untuk teman-teman yang bergabung, boleh untuk linknya dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Kalau up 20 insya Allah bakal kita mulai. Nah, baik. Oke. Saya izin lighting. Oke. Izin ya, saya bersihin kamera. Oke. Nah. Oke. Izin belokin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Untuk teman-teman yang udah bergabung di SBU Semua Bisa Umroh, insya Allah di pagi kali ini kita akan melanjutkan materi fikih umroh, yang mana Masya Allah kemarin ya itu full pembahasan yang mana berkaitan tentang wajibnya umroh, rukunnya umroh, bersamaan yang saya kenakan di situ adalah cara-cara pengamalan bersama kesunahannya, sehingga dengan harapan misalkan teman-teman masih kayak ngerasa Ustazah perlu gak sih murajaah lagi? Nah, karena memang yang namanya bab umroh ini penting banget untuk dimurajaah. Murajaah itu artinya apa Ustazah? Murajaah itu mengulang pelajaran ya. Karena memang untuk orang mungkin yang pertama kali belum pernah yang namanya tawaf, sa'i, ya, tahallul, untuk melaksanakan rukun-rukun atau kegiatannya mungkin agak sedikit bingung untuk gambaran aslinya, sehingga mau gak mau bagusnya sih mulai lagi kita ulang, tapi gak sedalam yang pertama. Nah, andai kata pun nanti ada waktu selang dari 1 jam 30 menit ada yang ingin bertanya, kalau memang bisa dan memungkinkan untuk dijawab, insya Allah biiznillah ta'ala akan saya jawab. Baik. Kemarin kalau kita ngebahas ya ibadah umroh ya, kita udah ngomongin Ka'bah, apa aja sih Hajar Aswad itu, gimana ceritanya, makam Sayyidina Ibrahim, yang mana kita kemarin ngebahas yang ini, pengertian umroh ya, hukum umroh, syarat umroh, rukun wajibnya umroh, lalu tata cara berumroh. Masya Allah ini udah selesai. Cuman saya pengen banget untuk memberikan faidah-faidah ya mengenai hal ini, yaitu yang berjudul tempat mustajab untuk berdoa di kota Mekah. Baik. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, tempat-tempat mustajab untuk berdoa yang khususnya di Mekah ya, kota Mekah seluruhnya, baik di saat kita berumroh ataupun haji. Sehingga sebenarnya sih kalau kita tahu di Mekah sendiri ya, ada tempat-tempat mustajab yang apabila kita berdoa di dalamnya la tarud, nggak bakal tertolak. Sehingga kita mau doa apapun, selagi doanya itu pertama doa kebaikan ya, memang dianjurkan itu doa yang berupa doa kebaikan. Lalu yang kedua adalah berdoa untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya kita, sehingga saat kita berada di kota Mekah, alangkah baiknya seseorang itu mempersiapkan dengan baik apa yang ingin dia doakan ya. Misalkan untuk teman-teman semua yang
pengen berdoa, ya Allah berkaruniai aku seorang anak, atau misalkan ada yang pengen berdoa, ya Allah pengen ketemu jodoh, biiznillah di waktu yang tepat Allah bakal kasih. Sehingga kita pengen nih selama kita berada di kota Mekah, kita manfaatin apa yang kita manfaatin. Kita manfaatin waktu kita untuk bisa di list dulu apa hajat-hajat kita, ya. Nah, yang pertama, ya, ketika kita tawaf, teman-teman. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Anggap deh, ini saya kasih gambarannya. Saat kita nanti yang namanya tawaf, ya, perbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami minta nih perihal dunia akhirat kami yang terbaik darimu, sehingga kami gak bakal rugi. Kadang nih kita banyak ya suka banget minta doa ke Allah, ya, tapi mungkin ada sebagian kecil dari orang mengutamakan dunianya dulu. Boleh gak sih sebenarnya Ustazah? Boleh banget, boleh. Cuman jangan lupa untuk perihal akhirat kita pun kita harus meminta. Salah satu yang diminta saat kita, ya, menginginkan akhirat yang terbaik adalah satu, husnul khatimah, wafat dalam keadaan terbaik, wafat dalam keadaan yang indah, ya. Keadaan yang indah ini gimana Ustazah? Maksudnya apa? Kembali dalam keadaan fitrah atau muslimnya dia, alias gak berbalik kepada kekafiran. Sehingga orang nih kalau mau doa, ya, nanti ada gimana sih yang namanya adab-adab kita saat berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama saya bahas tempat mustajab itu pas kita lagi tawaf tuh keliling Ka'bah. Ya, ketika tawaf kan kita udah kemarin ngebahas gimana sih syurut atau syarat-syarat pas kita mau tawaf. Salah satunya satrul aurah, kita menutup aurat, ya, punya wudu. Nah, dan segala macamnya, lalu kita muter. Nah, muter itu awalnya kan memang dari, anggap deh di sini sebenarnya di sampingnya lagi, ya, ada Hajar Aswadnya di samping sana. Kita mulai dari yang namanya lampu hijau start, ya. Nah, kalau kita udah niat nih sebelum kita lewat ke yang namanya batu Hajar Aswad, pas kita udah lewatin, nah itu baru mau masuk jalan 1, ya, putaran pertama itu, ya, apabila seseorang menjadikan putarannya itu dengan bertemu lagi dengan si Hajar Aswad, maka itu terhitung sekali. Terhitung sekali, teman-teman. Nah, jadi pas muter 1, ya, sambil berdoa. Nah, kenapa sih bisa mustajab? Karena memang, ya, di tempat ini mustajab karena keberkahannya. Para nabi banyak berdoa juga di hadapan Ka'bah, ya. Sebagaimana kita ngerti Ka'bah tempat yang dimuliakan, disucikan, yang banyak banget yang diceritakan di dalam Al-Qur'an gimana kisahnya para nabi, ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Ismail, lalu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ini punya banyak sejarah yang indah, sejarah yang mana Allah juga menjadikan kisah-kisahnya abadi di dalam Al-Quran. Salah satunya kalau kita ngerti Nabi Muhammad kan lahir nih di tahun gajah, ya, lahir di tahun gajah di hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, Mekah ini, ya, tempat yang sangat dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, yang mana saat itu pula waktu Abraha, ya, pasukan dari Yaman menyerang, ya, untuk menghancurkan Ka'bah, karena mereka iri, kenapa sih padahal ini hanya kotak biasa, ya, hanya sekedar bangunan, orang-orang kok malah tawaf di sini. Akhirnya sebelumnya ada nih yang Abraha ini ceritanya, dia bikin juga yang serupa, ya, tempat untuk orang berkeliling, tapi nggak ada yang ngunjungin. Cuma orang tuh bingung, dia kenapa sih, ada apa dengan Ka'bah ini? Padahal Allah menjadikan ini adalah tempat nomor 1 di muka bumi untuk ibadah para hambanya. Sehingga sebenarnya ini memang kalau kita lihat hanya sekadar bangunan mungkin, ya, tapi nggak tahu nih orang-orang yang di belakang sana, ya, nggak ngerti kenapa harus dengan ini. Nah, bahwasanya ini sunnatullah,
sunnatullah yang menjadikan Ka'bah ini tempatnya berkumpul ya, sebagai titik kita untuk berkunjung, sebagai titik kita untuk beribadah, sebagai salah satu syaratnya kita memenuhi syarat salat, yaitu apa? Menghadap kiblat ya. Sunnatullah Allah yang menjadikannya dengan pilihan yang mana kalau dulu nih kiblat kita di Masjidil Aqsa berpindah ya, karena Nabi Muhammad SAW di waktu itu meminta pada Allah, ya Allah pindahkan kiblatnya ke sini. Akhirnya yang dulu kiblat pertama kita adalah Masjidil Aqsa di yang namanya Palestina, berpindah ke Mekah, yaitu di mana? Di Masjidil Haram. Baik. Itu ya ketika kita tawaf. Nah, saat mengelilingi Ka'bah kan itu kan termasuk dari dalam rangkaian ibadah tawaf. Doa yang dipanjatkan di sana lebih mustajab, sehingga bener banyak nih yang saya lihat ya, jamaah-jamaah yang sedang berkeliling, yang tawaf itu tawafnya masya Allah, ada yang jamaah ya doanya, karena mungkin untuk orang mungkin ya yang belum terbiasa untuk membaca buku kitab kuning atau yang doa-doa yang banyak banget, itu nggak apa-apa, nggak dipermasalahkan ya untuk mengulang doa-doa selagi doa-doa yang baik. Nah, sebenarnya sih kalau tergantung buku yang kita pakai itu ada doa-doa ya, doa-doa yang mana doa-doa tersebut misalkan kita ceritanya nih lagi melewati yang namanya rukun Yamani ya rukun Yamani. Nanti ada doanya seperti ini. Kita membaca doa ketika di antara rukun Shimali dan rukun Yamani, apa doanya kayak gini. Misalkan kita bingung nih mau ngedoa apa, mau ngelis doa apa, silakan teman-teman semua boleh pakai doa apa yang kita hajatkan di dalam hati kita. Angkat kedua tangan. Dan gimana sih sebenarnya cara-caranya Ustazah? Cara biar kita tuh khusyuk dalam berdoa. Satu, adab-adab yang dianjurkan oleh para ulama yang khususnya bersumber pada Al-Quran dan Sunnah saat kita minta sama Allah tuh gimana Ustazah adabnya, sehingga kalau kita tahu kita punya adab yang mulia selama kita meminta dengan seizin Allah bakal kabulkan, mau itu dengan satu kali ketukan, maksudnya apa? Dengan cara Allah kabulkan secara langsung, atau misalkan dengan penundaan dengan waktu yang telah ditentukan, atau pengabulan dengan penggantian yang lain, sehingga kita saat berdoa tuh penting banget yang namanya husnudzan. Baik, yang kedua, tempat yang mustajab di kota Mekah ya adalah multazam. Oke. Multazam ini adalah tempat antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Oke. Mana tuh multazam Ustazah? Baik, multazam itu di sini. Nomor 6. Nomor 6. Yang nomor 6 nih. Oke, nomor 6. Di antara Hajar Aswad dan juga pintu Ka'bah. Nah, di sini yang namanya multazam nih, yang ada tanda panah. Itu yang namanya multazam. Nah, jadi multazam sendiri mereka itu memiliki keutamaan ya. Keutamaan. Maksudnya apa? Mustajab, orang yang berdoa, yang melewatinya, yang menyentuhnya juga boleh ya. Termasuk mustajab. Doa yang kita panjatin jadi mustajab dengan seizin Allah. Yang mana di sini jamaah seringkali berusaha menempelkan tubuh mereka ke dinding Ka'bah ya. Nah, saran kalau misalkan lagi sepi, silakan untuk mendekati tempat ini berdoa ya, sembari dipegang kiswahnya. Kiswah tuh lembaran kain warna hitamnya ya, dipegang nggak masalah. Nah, sambil memohon dengan apa? Dengan penuh harap kepada Allah. Jadi saat kita berdoa ya teman-teman, ada dua hal yang harus kita kenakan. Yang pertama, hadirkan yang namanya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa harap. Sehingga saat kita berdoa, kita jangan lupa, kita harus merasa bahwasannya kita itu lemah ya. Kita punya semua yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memang butuh banget yang namanya Allah. Itu salah satu adab yang mungkin harus banget kita barengin di dalam doa kita. Ada orang yang berdoa hanya sekedar berdoa ya. Yang kedua, ada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh
ya. Sehingga orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh ini pasti ada bedanya sama orang yang biasa aja doa. Kebanyakan mungkin yang kita lihat doa ada yang ngangkat tangan, ada yang nggak ngangkat tangan. Sebenarnya gimana menurut Ustazah? Nah, kalau menurut saya sendiri ya, itu berdoa seakan-akan nih, kalau misalkan gambarannya ada seorang, maaf ya teman-temannya, ini hanya sekedar gambaran ketika cara kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambarannya ada nih seseorang yang mana dia lagi ketimpa musibah atau miskin lah jatuhnya. Dia miskin. Datang ke seorang yang kaya. Ya, datang ke seorang yang kaya. Apakah seorang yang miskin ini, ya, seseorang yang miskin ini datang meminta dengan penuh paksa? Dengan contoh seperti ini. Ini orang miskin, orang kaya kan. Pak, ayo Pak, kasih saya duit Pak. Tolong Pak, kasih saya duit Pak. Saya belum makan loh 3 hari. Nah, dengan cara dia terlalu ngotot ya saat minta, ya, tanpa ada rahmah, orang kaya ini hamba loh, sama sesama hamba. Orang kaya ini bakal ilfil, kayak ini kok orangnya kok maksa-maksa banget ya, nggak dikasih malah maksa. Nah, sehingga andai kata gambaran yang kedua ini yang lebih baik saat kita meminta ya, dengan cara memelas lah, sama kayak kita ke hadapan Allah. Pak, maaf Pak, Bapak punya duit nggak Pak, boleh saya pinjam misalkan untuk makan saya dan istri selama 3 hari. Pasti Bapak itu terenyuh dengan cara apa? Dengan cara memintanya pelan-pelan. Sehingga kita doa itu tolong banget buat lebih pantauin kalimat yang kita keluarkan ya. Penuhin kalimat-kalimat pengagungan ya. Contohnya ya Rahman, ya Rahim, kayak gitu. Itu gambaran kalau misalkan kita minta sama Allah pelan-pelan ya. Jangan sampai gerasa kurusuk, atau apalagi kalau maksanya berlebihan. Sehingga kita tahu kok kita tuh kepengen yang A, tapi kita misalkan gak terima dengan pemberian A tersebut gitu. Sehingga mau gak mau kita harus selalu menghadirkan Allah setiap keputusan kita. Sama kayak misalkan orang milih jodoh, ini maaf ya agak kemana-mana, tapi kenapa ini sebagai gambaran kita kalau minta sama Allah tuh harusnya begini loh gitu. Nah, saat kita pun ya, kita memilih seseorang untuk menjadi imam kita, mau gak mau, bukan semua keputusan kita itu berhenti sampai kita dikhitbah ya, bukan. Tapi yang paling terakhir adalah kita istikharah, minta yang terbaik sama Allah, tapi jangan lupa serahin dulu sama Allah ya. Nah, jadi yang ketiga juga ada yang namanya di bawah mihrab, talangnya Ka'bah ya. Mizab ya Rob, afwan. Yang ketiga di bawah mizab tuh kayak talang air ya. Kalau misalkan hujan tuh airnya jatuh lewat situ. Nah, jadi mizab merupakan talang air yang berada di bagian atas Ka'bah. Berdoa di bawah mizab ya sangat disarankan karena merupakan salah satu tempat yang diberkahi. Banyak sekali jamaah yang berharap mendapatkan rahmat dan ampunan Allah di sini. Jadi memang umrah sendiri ya dapat mengampuni dosa kita. Sehingga orang nih harus tahu banget yang namanya amalan hati dulu, amalan hati. Jadi ayo kita sebelum yang namanya mempelajari yang jauh banget ya kriterianya, yang paling pertama itu apa sih? Kita tawafin dulu hati kita sebelum badan kita gitu, biar dapetin yang rasanya nikmatnya ibadah terlanjur ada di diri kita, nikmatnya ibadah. Jadi udah kesatuan di dalam diri kita, sehingga kalau kita tahu oh di mana sih mizab ya, misalkan mizab nih, kita balik ke gambar sini, mizab ya Rahman, maaf keluar. Nah, jadi kalau kita tahu ini talang air nih yang nomor 3, mizab namanya. Mizab. Oke. Ini. Kita zoom deh. Talang airnya kayak gini nih. Nah, ada talang air ya. Nah, biasanya kalau teman-teman udah keliling tawaf udah kenal kok insyaallah, atau dikenalkan. Tapi setidaknya kalau dengan kita belajar kayak gini, oh ternyata ini ya rukun Yamani, rukun Shimali, mizab, Hajar al-Aswad, ini yang namanya Hijr Ismail, ini namanya Maqam Sayyidina Ibrahim, dan tempat-tempat air zam-zam ya teman-teman. Ini bocoran air zam-zam itu masih di sekitar Ka'bah, awal kali munculnya air zam-zam. Nah, saya punya catatannya pas lagi saya di Mekah kemarin. Ini dia
ya. Ini saya tarik aja gambarnya. Dulu teman-teman, kalau mungkin yang baru tahu nih, ini tulisan saya sendiri ya, pas saya punya catatan sebelum berangkat. Ini Bi'ir Zamzam. Jadi dia tuh makam Ibrahim ya, makam Ibrahim alaihissalam. Di bawahnya kan sekarang kan sudah lantai putih saja. Awal mula yang namanya sumur Zamzam itu di mana? Ya di sini, di samping yang namanya makam Sayyidina Ibrahim. Di bawah sini ya, di bawah lantai sini yang kita biasa tawaf nih tempatnya, disitulah awal mula sumbernya mata air Zamzam. Yang mana masya Allah tabarakallah, salah satu mukjizatnya yang namanya keutamaan ataupun kemuliaan dan keistimewaannya air Zamzam ini adalah air yang tak akan pernah surut hingga kiamat ya. Padahal hanya sekadar hentakan anak kecil yang bernama Nabi Ismail ya, mengeluarkan air yang sampai dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Bahkan ada yang namanya teman-teman kalau biasanya nonton film yang orang Arab ya, film orang Arab tentang produksi air Zamzam itu gimana, kesterilisasiannya kemana, dibawanya kemana, itu tuh seru banget. Nah ada namanya filmnya tuh Al-Aram ya, Al-Aram ini sejenis channel di YT, bisa teman-teman kalau mau nonton. Cuman sayangnya di situ nggak ada sub Indo, nggak ada, jadi subnya full bahasa Arab. Nah, itu hanya sekedar pemberitahuan ya, karena digambar di sini yang awalnya nggak ada air Zamzamnya. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan di gambar ini Zamzam ada di mana? Di samping sini, deket sini pokoknya daerahnya, ya. Dan masya Allah tabarakallah, kalau misalkan kita tahu sebenarnya di lantai-lantai bawahnya Ka'bah, yang pernah saya dengar itu kan sudah canggih ya, sehingga menuju zaman yang rasa kepanasan. Aslinya kalau bawah lantai ini nggak lagi terlalu panas karena ada AC di bawah lantai ya. Ada AC-nya, sehingga jamaah mungkin yang ngerasa panas bagian atasnya, tapi bagian kakinya enggak, masih adem. Sehingga lantai-lantai ubin ya di Mekah ini enak banget meskipun segimanapun cuacanya ya. Wahata kalau nggak salah pun di sekeliling Masjidil Haram itu semuanya di bawahnya dikasih kipas pendingin. Nah itu dia, saking masya Allah tabarakallah khidmahnya orang-orang ya di Masjidil Haram ya, askarnya, lalu orang-orang yang para nadhafahnya, bagian kebersihannya itu jor-joran banget. Nah sehingga kalau ketemu sama mereka ya udah kita hormat, karena mereka adalah para khadim atau pengkhidmah diri untuk Masjidil Haram. Nanti kalau ketemu tuh, nah masya Allah orangnya rata-rata ada juga orang Indonesia, ada orang Arab ya. Kita harus banyak-banyak melihat sisi baik orang-orang tersebut. Nah lalu yang keempat adalah ketika berada di dalam Ka'bah. Saya kurang tahu kapan sih seseorang itu bisa masuk ke dalam Ka'bah. Apakah saat dibukanya Ka'bah atau misalkan ada hari-hari tertentu dan untuk orang tertentu, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang saya pernah tahu nih, ada cerita pas lagi waktu bersih-bersih ya, tapi saya belum pernah ngelakuin hal itu. Kalau misalkan ada jadwal bersih-bersih, yang namanya bersih-bersih Ka'bah tuh totalitas ya teman-teman ya, dari yang ganti kiswah, ganti lembaran hitamnya ini. Nah lalu pemberian minyak wangi ke Hajar Aswad ya. Hajar Aswad tuh punya minyak wangi tersendiri yang khusus, jadi kalau orang nyium Hajar Aswad tuh wangi banget. Nah itu ya. Nah Hajar Aswad dikasihin parfum, dibersihin lantai-lantai ubinnya dan lain-lain. Sehingga kita pas berada nih ngeliatin pas masih tanzif, ada misalkan kesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah, maka sempatin buat masuk ya. Saya pernah taunya di dalam Ka'bah itu ada tiang-tiang ya, ada tiang-tiang dan halaman, dan juga ada beberapa tempat yang di sisi-sisinya itu diletakin beberapa barang, dan saya kurang tahu apa isi dalamnya, wallahu a'lam, karena belum pernah masuk. Dan mudah-mudahan teman-teman semua barangkali dapat rezeki itu. Saya senang banget. Untuk teman-teman mungkin nanti kasih ke saya gimana sih pengalamannya ya saat masuk ke dalam Ka'bah. Mungkin dari kita nih, dari 129 orang yang masuk, bisa jadi
entah 2, 3, 10, 20 orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Karena sunnah untuk sholat di dalam Ka'bah. Ka'bah yang di dalam sini nih, pintu dibuka, silakan masuk. Nah, masuk ke dalam Ka'bah merupakan pengalaman yang sangat langka ya. Jadi memang rezeki-rezekian. Dan jika seseorang diberi kesempatan, maka Ka'bah merupakan tempat mustajab untuk berdoa ya. Nah, di tempat ini para hamba Allah memiliki kedekatan spiritual yang sangat kuat dengan Sang Pencipta. Nah, sebenarnya juga teman-teman, kalau misalkan pun nggak sempat buat sholat di dalam Ka'bah karena memang sangat langka, boleh juga buat masuk ke dalam hijrnya Sayyidina Ismail alaihissalam ya. Ini hijr Ismail ya, termasuk bagian dari dalam Ka'bah. Jadi misalkan nih teman-teman, anggap dia ada orang ya pakai baju hitam nih. Nah, dia sholatnya di sini, ya. Nah, sholatnya di sini. Ini kepala, ini tangan ya. Nah, ini juga boleh. Ini termasuk dari bagian dalam Ka'bah. Bagian dalam Ka'bah. Kenapa Ustazah? Nah, jadi kalau kita belajar di kitab I'anatul Talibin tentang gimana sih sejarahnya Ka'bah. Nah, sejarahnya Ka'bah dulu itu persegi panjang. Maaf ya saya ulangin yang materi kemarin. Karena ini berkaitan dengan doa mustajab. Jadi hitung kalau Ka'bah itu persegi panjang dulunya. Lalu seurunnya waktu ada pemolesan di Ka'bah. Tapi tetap Ka'bah ini tetap di sini. Cuman dia ada pengurangan jadi kubus ya. Jadi kubus bentuknya. Sehingga yang awalnya ini hijr Ismail belum ada tapi masih bangunan kotak, akhirnya terpotong seperti ini dan bagiannya terputar ya. Ada putaran seperti ini. Hijr Ismail sendiri ini dikatakan bahwasannya dulu ini tempatnya ibunda Hajar ya bersama anaknya Ismail. Tidurnya dulu di sini tempat tidurnya. Ya, itu ceritanya. Tapi yang harus kita ketahui, orang kalau misalkan nggak bisa masuk nih pintu Ka'bah ya, mau dapat kesunahan atau belum dibuka, maka kalau misalkan lagi sepi teman-teman boleh buat sholat di sini karena dia termasuk bagian dalam Ka'bah. Karena di sini ada ceritanya di hadis Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an itu bilang sama Nabi Muhammad, katanya pengen banget sholat di dalam Ka'bah. Tapi kata Nabi Muhammad, nggak perlu kamu masuk dalam Ka'bah, cukup kamu sholat di sini di dalam hijr Ismail karena serupa pahalanya kamu sholat di dalam Ka'bah. Seperti itu ada hadisnya teman-teman ya. Nah itu yang sholat di dalam Ka'bah. Kalaupun ada, biasanya tuh dibuka untuk orang-orang penting ya. Biasanya tuh para muadzin orang-orang dalam Mekah ya, orang-orang mufti ataupun para ulama. Dan juga kurang tahu sebenarnya kayak ada waktu presiden kalau nggak salah masuk ke dalam ini ya, bisa. Nah, untuk mengambil barokah. Jadi niatin kalau misalkan mau masuk, ya Allah pengen ngambil barokahnya, ittiba ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keren banget deh orang-orang yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Nyium Hajar Aswad aja itu udah kayak masya Allah, Allah gitu kan. Senangnya kamu pasti kalau udah bisa nyentuh Hajar Aswad itu aja udah wow, apalagi kalau bisa masuk ke dalam Ka'bah. Begitu. Lalu yang kelima adalah saya izin minum sebentar. Nah, tempat mustajab selanjutnya kalau kita berada di kota Mekah, khususnya dalam ibadah umrah, adalah ketika berada di sumur Zam-Zam. Yang saya jelasin di mana sumur Zam-Zam ada agak geser lagi dikit dari yang namanya makam Sayyidina Ibrahim alaihissalam ya. Air Zam-Zam ini air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang enggak hanya dikenal sebagai air suci tetapi juga memiliki keutamaan ya. Allah Subhanahu wa taala nyaranin buat orang yang udah Nabi Muhammad SAW itu nyaranin, ngesunahin orang-orang yang setelah tawaf itu minum air Zam-Zam. Nah, sehingga dia ini memiliki keutamaan ya. Bagi sesiapa saja yang minum air Zam-Zam sambil berdoa doa-doa kebaikan ya, maka doanya yang dipanjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seizin Allah. Jadi misalkan ini ya,
izin. Ini misalkan botol zam-zam atau gelas zam-zam ya. Kita minum. Nah, biasanya kan kalau orang minum ya udah minum aja gitu kan. Alangkah baiknya kalau kita minum zam-zam itu baca bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Jadi cara doa itu gimana sih yang benar Ustazah? Maksudnya yang sesuai adab ya. Nah, yang dianjurkan oleh para ulama adalah saat kita berdoa, pertama bacalah basmalah atau kalau bisa ta'awudz dulu. Isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu bismillahirrahmanirrahim. Puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu menggunakan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu sebutin hajat-hajatnya dengan air minum ini. Allah, mudah-mudahan hati saya bersih dan mudah-mudahan saya dilancarkan lisan saya untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, mengamalkan hadis, mengamalkan sunnah. Dan mudah-mudahan ya Allah dengan air minum ini Allah mudah-mudahan apa yang pernah saya makan ya semuanya halal dan menjadi baik untuk tubuh saya dan macam-macam ya. Kebanyakan nih untuk ibu-ibu boleh misalkan niatin buat anaknya jadi anak yang saleh, itu insya Allah kabul ya. Dengan kita niatin minum air zam-zam, doa aja ya Allah mudah-mudahan aku bisa balik lagi untuk berumroh atau berhaji dengan seizin Engkau ya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kita minum air ini dan kita memiliki keyakinan ya, kita tuh orang muslim, kita harus punya yang namanya ilmu yakin. Nah, ilmu yakin ini di dalam Islam sama kita kan beriman. Kita yakin apa yang kita doakan, kita berhusnudzon sama Allah pasti dikabulkan, ya udah tinggal kita minum ya. Lalu setelah kita mengeluarkan hajat-hajat kita ya, kita sebutkan melewati air ini yang kita niatkan di dalam hati kita, maka tutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa alihi wasallam walhamdulillah, yaitu dengan menutup kembali dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, lalu selesai. Jadi sebenarnya kenapa Ustazah dengan ada rentetan seperti itu? Iya, jadi kayak kita tuh ada pembuka, isi dan penutup saat berdoa. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan apabila ada doa diapit sama yang namanya dua sholawat, Allah itu pasti ngabulin ya. Allah tuh ngeliatin isinya, tapi yang paling dilihat sama Allah tuh apa? Sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Nah, gini, di dalam hadis bahwasanya orang yang bersolat ke Nabi Muhammad tuh la tarut, artinya nggak bakal tertorak sholawat kita kepada Nabi Muhammad. Mau dalam keadaan ghaflah ya, mau dalam keadaan kita nih lagi nggak khusyuk, kita sholawat aja, itu tuh nggak ada yang mardud, nggak ada yang tertolak di sisi Allah. Sholawat pasti nyampe ke Nabi Muhammad. Sehingga Allah pun kalau kita sholawat ya, diapit doa-doa tersebut biiznillah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia ya. Selagi kita misalkan nih kesempatan minum aja airnya di tempatnya, apalagi kalau bisa istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat ya, ngadep nih pas kita ngambil air zam-zam ya di tempat mas'ah atau tempatnya kita bersa'i. Nah, itu masih kelihatan Ka'bah, kita muterin aja badan kita ngadep ke kiblat, niatin doa lalu minum, seperti itu ya simpelnya. Lalu yang keenam, ketika di Safa dan Marwa. Nah, di Safa Marwa ya, ini doa yang mustajab juga apabila kita berdoa di dalamnya. Kalau dulu ya susah banget. Safa dan Marwa ini masih berbentuk padang-padang, maksudnya padang pasir lah, padang berbatuan. Tapi sekarang alhamdulillah ini udah dibagusin ya. Cuma kasih kelihatannya kayak agak naik dikit ya di Bukit Safa, dan Marwa agak naik lagi seperti itu. Nah, sehingga untuk kita yang beribadah ya, setelah yang namanya tawaf kan sa'i itu di Safa Marwa tempatnya. Kalau biasanya orang Arab bilang mas'ah itu adalah tempat untuk bersa'i. Nah, Safa dan Marwa adalah dua bukit yang menjadi bagian dari rukun sa'i, yaitu berlari-lari kecil di antara keduanya sebanyak 7 kali, yang mana kalau kita sebenarnya jalannya berlari-lari kecil ini sunnah untuk laki-laki. Setiap kali tiba di salah satu bukit ini ya, jemaah dianjurkan untuk berhenti sejenak dan berdoa ya, berhenti sejenak berdoa, mengingat tempat ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Salah satunya itu adalah Sayyidah Hajar radhiyallahu an. Sayyidah Hajar itu ya mengajarkan kita arti namanya berdoa dengan kesungguhan,
dan juga ikhtiar. Jadi selama nih anaknya kehausan ya, kepanasan, di saat ditinggalkan oleh yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai tanda keimanan Allah menguji nih Nabi Ibrahim ya, keimanan beliau. Aslinya kan cerita awal mulanya kenapa sih ada air Zam-Zam ya, ini saya ceritain. Jadi awal mulanya itu Nabi Ibrahim kan punya istri, namanya siapa? Sayyidah Hajar. Melahirkan anak namanya Ismail. Suatu hari Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berangkat kemana? Ke salah satu padang, yang mana padang pasir ini nggak ada tumbuhan ya, kering kerontang, nggak ada air. Maksudnya persediaan air tuh bawa sendiri kalau nggak salah. Nah sehingga kalau mau nggak mau, kalau kamu iman sama aku, kata Allah, ikuti perintahku. Akhirnya naiklah tuh mereka, naik onta kalau nggak salah, berangkat ya. 3 orang ini menuju lembah, yang mana setelah lembah lewat lagi ke padang pasir. Pokoknya perjalanan jauh banget, sampailah dia di kota Mekah, yang mana tempat yang dikunjungi ini Ka'bahnya masih dalam keadaan yang sulit, sangat sulit, yang mana kalau nggak salah ini berhentinya tuh di sini ya, berhentinya tuh di sini. Misalkan masih daerah dalam Masjidil Haram, tapi belum berbentuk seperti itu, masih tanah dataran. Nah awalnya Sayyidah Hajar itu ada, kalau mau baca aja biografinya ya, biografinya Sayyidah Hajar radhiyallahu an, punyanya Sibyl Eraslan setebel ini. Kalau mau boleh dibeli, ada kalau nggak salah tuh di Gramet, ataupun kalau nggak salah di beberapa toko yang lain ya, seperti Keranjang Kuning. Selagi kita belinya yang ori ya, beli yang ori aja. Itu ada Sayyidah Hajar, itu saya pernah hatamin. Itu kurang lebih ceritanya kayak gitu, yang mana nanti Sayyidah Hajar ini diuji juga sama Allah ya, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini satu keluarga beriman ya, Masya Allah, yang imannya tinggi ya, imannya tinggi dengan ujiannya sendiri-sendiri. Yang mana Sayyidina Ibrahim diuji untuk meninggalkan keluarganya, Sayyidah Hajar dan anaknya, di gurun pasir dengan perbekalan air yang secukupnya, lalu juga dalam keadaan yang mengerikan sekali, yaitu panas dingin di situ, dengan hanya berbekalkan batu-batu ya, gubuk rumah yang dialaskan oleh atap-atap dedaunan. Itu di zaman dulu. Sehingga Sayyidah Hajar radhiyallahu an dan anaknya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Pas disuruh berhenti, turun mereka, sehingga ternyata di hari yang mana sangat menegangkan, persediaan air sudah habis. Disitulah Sayyidah Hajar mencari sumber mata air yang setidaknya bisa melegakan tenggorokan sang anak ya dan dirinya. Nah, jadi di saat panas yang mencekam, beliau nggak hanya sekedar berdoa di situ, Nah, disitulah maksud dari yang ada kita ambil pelajarannya adalah saat kita berdoa jangan lupa untuk berikhtiar. Nah, Sayyidah Hajar berdoa sama Allah, tapi ikhtiarnya apa? Lari-larian dari Bukit Sofa ke Marwa. Nyari di Bukit Sofa, naik beliau ke Bukit Sofa. Naik, dicari ada enggak ya air yang ngalir, setidaknya tuh bisa nih biar nenangin anakku yang menangis. Lalu ternyata di Bukit Sofa enggak ada. Turun beliau, ngeliatin ada lembah lagi, ada bukit. Biasanya di perbukitan itu ada kayak sejenis apa ya, tanah-tanah yang kalau kita benar-benar cek pasti ada airnya gitu. Mau nggak mau ada di beberapa tempat, kayak di Yaman juga ada yang seperti itu. Nah, Marwah sampai di situ nggak dapat juga ya, dicari jalan bolak-balik selama 7 kali ya. Akhirnya nggak tahu-taunya bertepatan waktu itu Nabi Ismail alaihissalam menghentakkan kakinya ya. Anak kecil kalau nangis hentak-hentak kaki kan ya, kayak masih bayi gitu kan. Nah, menghentakkan kaki. Nah, lalu di bawah kakinya timbullah pancaran air, mata air Zam-Zam. Sehingga saat itu pula Sayyidah Hajar tuh pas datang kan udah bolak-balik kecapean, pas lihat anaknya kok ada air yang ngalir. Akhirnya apa? Sayyidah Hajar itu datang dan mengumpulkan air tersebut dengan mengatakan kalimat Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya kumpul gitu, Zam-Zam. Sehingga Masya Allah tabarakallah, air itu tuh malah dengan satu timbulnya air malah semakin deras, airnya tuh semakin gak habis-habis ya. Naam.
mati layarnya. Oke. Nah, seperti itu kisahnya. Jadi akhirnya setelah itu datang beberapa kaum ya yang izin untuk bersinggah meminta air. Akhirnya lama sumber mata air ini dijadiin sumur ya. Dibantu sama para orang yang pernah berkunjung ke sana. Dibuatlah awalnya tuh Sayyidah Hajar ngumpulin batu-batu biar dia airnya nggak kemana-mana, ditumpukin batu-batu gede, airnya pun nampung di situ. Dan masya Allah tabarakallah, nggak kerasa udah ribuan tahun rasanya, sampai sekarang malah jadi tempat yang lebih keren lagi ya, tempatnya yang lebih ajib lagi. Airnya kalau sekarang ya dari sumber mata air Zam-Zam itu dialirkan menuju tempat produksi air Zam-Zam yang mana airnya itu tetap steril, nggak ada gabungan dari air apapun, masih air Zam-Zam secara mutlak ya. Semakin digali semakin banyak airnya, semakin disedot semakin keluar banyak airnya, sehingga itu dia keutamaannya air Zam-Zam. Yang kalau kita misalkan balik ke rumah, biasanya kan kita ada nih botolan Zam-Zam galon kecil. Nah itu tuh ada tempat untuk produksinya ya, pengisian air Zam-Zam untuk para jemaah yang mau pulang ya. Nah tamu-tamu Allah tuh dikasih lagi air Zam-Zam untuk sebagai kenang-kenangan ya, untuk diminum juga di rumah. Nah karena air Zam-Zam ini berkahnya gede banget, dia nggak sama air yang lain. Air Zam-Zam ini air yang mana dia ada di tempat yang mulia, sehingga air tersebut mulia. Sehingga kalau kita misalkan sempet nih minum Zam-Zam, perbanyak aja minum Zam-Zam setiap kali umroh ya. Kalau misalkan pun dapat 2 kali, ya udah rangkaiannya gunain dengan kesunahan menghadap kiblat. Nah, lalu yang ketujuh adalah tadi udah ya, 7 saat berlari di Safa Marwa. Selanjutnya adalah yang ke-8 ketika berada di makam Ibrahim alaihissalam. Nah, makam Ibrahim alaihissalam ini kemarin alhamdulillah saya pernah kesini yang ngeliatin langsung apa sih di dalam situ. Kan makam Ibrahim ini lapisan kaca ya. Nah, makam Ibrahim bukan kuburan yang Nabi Ibrahim teman-teman, melainkan adalah tempat berpijaknya Sayyidina Ibrahim yang tercetak kakinya, 2 kakinya itu di atas batu. Maka makam Sayyidina Ibrahim ini terletak nggak jauh dari Hijr Ismail, nggak jauh. Hijr Ismail itu yang tempatnya agak belokan itu. Nah, sebuah batu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika membangun Ka'bah. Nah, berdoa di tempat ini setelah menyelesaikan tawaf juga merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Jadi misalkan udah tawaf 7 kali ya, selesai kita menepi, sholat 2 rakaat. Nah, kalau misalkan nggak sampai nih buat nyentuh makam Sayyidina Ibrahim atau berdoa di dekatnya banget, bisa untuk kita sholat deket sama makam Sayyidina Ibrahim meskipun agak ujung, itu tetap dapat keutamaannya ya. Maksudnya adalah sholat di belakangnya makam Ibrahim. Tempat orang kan biasanya tawaf tuh, ada tempat yang biasanya orang untuk sholat. Nah di situ cari tempat makamnya Sayyidina Ibrahim juga boleh. Nah misalkan teman-teman nanti dapat keberuntungan ya buat jalan-jalan nih ngeliatin di mana sih Padang Arafah gitu. Izin minum sebentar ya. Alhamdulillah. Nah di Padang Arafah salah satu tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Kan biasanya kan kalau kita tahu umroh kan beda nih, sedikit ada perbedaan sedikit kalau misalkan dengan ibadah haji. Sedangkan kalau ibadah haji ini ada yang namanya wukuf di Arafah. Tapi misalkan kita jalan-jalan aja, kita niatin doa-doa yang baik ya di lewat Padang Arafah, ini bismillah mustajab doanya. Jamaah berkumpul untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Dikatakan bahwa doa-doa yang dipanjatkan di Arafah memiliki peluang sangat besar untuk dikabulkan. Karena di sini warid dari Nabi Muhammad ya, langsung dari Nabi Muhammad, khairud du'ai du'au yaumul Arafah. Tapi ini maksudnya apa di hari Arafah? Karena berhubungan dengan tempatnya pun mulia. Nah, tempat orang-orang berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika di Muzdalifah juga ya, merupakan tempat di mana jamaah bermalam ketika meninggalkan Arafah ya. Di sini para jamaah mengumpulkan kerikil yang digunakan untuk melontarkan jumroh
melontarkan jumroh. Jumroh tuh batu-batu kecil ya, yang ada di tempatnya tuh kita lemparin. Nah, Muzdalifah juga merupakan tempat yang baik untuk memanjatkan doa. Jadi intinya dari yang namanya kita kalau misalkan berangkat haji, ini ketepaan ada yang mau berangkat haji, ini tempat-tempat yang mustajab juga ya ketika berada di Mina ya. Nah, ketika melempar jumrah di 3 tempat, Ula, Wusta, dan Aqabah ya. Jamaah juga dianjurkan untuk berdoa dengan sepenuh hati. Nah, yang mana intinya ini rangkaian haji, tapi misalkan kita ke tempatnya ya, misalkan dalam keadaan berumroh hanya sekedar lewat, nggak apa-apa kita doa, diniatin doa-doa yang baik selama perjalanan kita ya. Baik, nah kita akan membahas tentang selanjutnya adab saat berdoa. Nah, adab kita saat berdoa ya, apalagi khususnya di tempat-tempat yang mustajab, alangkah baiknya yang pertama kali kita lihat adalah cara kita berdoa. Nah, dianjurkan, disunnahkan saat kita berdoa itu menghadap kiblat. Nah, kalau misalkan pun enggak ustazah, enggak masalah. Cuman alangkah baiknya seseorang itu menghadap kiblat saat berdoa. Karena kiblat itu sendiri adalah arah yang mana Allah muliakan untuk seluruh hambanya. Dari seluruh dunia ini semua menghadap kiblat saat salat, dan saat berdoa alangkah baiknya, bahkan mustahab, bernilaikan pahala, 1 pahala untuk orang yang menghadap kiblat saat berdoa. Karena kiblat sendiri, kalau kita menghadap kiblat menunjukkan rasa hormat dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita menghadap kiblat, kita merasa oh ini nih aku lagi benar-benar minta nih mau dapetin arah yang mulia. Sehingga dengan kita benar-benar mengamalkan ya kesunahan tersebut, kita memiliki rasa hormat dan ketundukan. Cuman kita balik lagi. Nah, kalau misalkan mampu untuk menghadap kiblat dari awal sampai akhir, maka menghadaplah kiblat. Tapi misalkan lagi nimang anak, misalkan anaknya menangis, nggak apa-apa, teruslah berdoa. Saat berdoa pun kita perlu banget yang namanya melihat situasi dan kondisi. Nah, kalau misalkan lagi sendiri menghadap kiblat itu enak, silakan lakukan dengan menghadap kiblat untuk mendapatkan pahala kesunahan. Lalu yang kedua adalah berdoa dengan khusyuk dan ikhlas, ya. Nah, ketika memanjatkan doa, pastikan hati benar-benar fokus kepada Allah, ya. Maksudnya apa ustazah khusyuk? Khusyuk itu apa sih artinya khusyuk ustazah? Dan ikhlas itu apa sih batasannya, ya? Khusyuk itu adalah perkaranya hati ya. Khusyuk itu adalah amalan hati dan amalan tubuh kita, yang mana kalau hati kita khusyuk itu hanya ada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita berdoa apapun kita harus menggantungkan kepada Allah. Yang mana khusyuk itu kita hadirkan Allah di dalam doa kita, sebagaimana kita meminta ya, sebagaimana kita meminta. Khusyuk itu artinya adalah sukunil a'dha ya, sukunil a'dha, bagian-bagian tubuh kita itu terasa diam atau tenang ya saat meminta itu fokus. Nah, saat hal tersebut kita minta ke Allah, kita rasain ketenangan batin. Itu yang pertama, ketenangan batin. Karena berdoa ada yang khusyuk tapi hatinya kemana-mana. Sehingga yang paling utama harus kita ketahui bahwasannya berdoa, ingat, yang hanya bisa mengabulkan doa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat memberikan apapun yang kita minta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah yang dapat mengabulkan semua hajat kita. Sehingga kita tidak diperbolehkan minta kepada selain Allah. Maksudnya apa? Untuk berdoa-doa seperti ini. Nah, misalkan kita melewati makhluk Allah yang lain seperti jin misalkan. Kita berdoa atau meminta kepada mereka padahal kita punya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah semut. Sini. Jalan ke sana ya. Baik. Nah, dan ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah murni ya. Murni mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita minta kepada Allah, fokusin ya, fokusin diri kita untuk ngerasain atau menghadirkan. Khusyuk itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita. Ya. Yang kelayapan di otak kita tuh hanya zikir kepada Allah. Itu yang namanya berdoa dengan khusyuk. Kayak misalkan setiap doa kita itu dianjurkan misalkan membaca atau menyebut nama Allah dengan nama-nama indahnya.
Contohnya, ya Rahman, Engkau Maha memberi, ya Allah, tolong karuniai kami seperti ini, seperti ini. Ya Rahim, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dengan memuji Allah dalam berdoa, sehingga kita ngerti, ya Allah, Allah itu Allah, ya, kalimat Allah sendiri itu yang maha perkasa. Oh, ternyata Allah itu yang mengabulkan doa. Jadi kita harus ingat, oh, status kita hamba dan Allah itu adalah Tuhan. Sehingga saat kita berdoa kita merasa khusyuk saat meminta dan ikhlas. Ikhlas itu penting, ya. Allah bakal ngabulin semua doa kita dengan cara kita ikhlas. Atau kita dikasih ujian, kita berdoa, kita melepaskan sesuatu, kita harus ikhlas. Kita murniin semua dari Allah dan balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang ketiga, mengangkat tangan, teman-teman, adab saat kita berdoa. Jadi sering gak sih kalau kita misalkan ada majelis ilmu, ya, ataupun misalkan ada yang namanya di masjid, orang-orang angkat tangan hanya sekedar di batas paha saja. Pernah? Nah, itu dia. Kalau misalkan teman-teman semua ngerasa ada yang sering ataupun masih yang melakukan tangan, ya, mengangkat tangan ini jarang banget terlaksanakan dengan baik. Maksudnya hanya sekedar menghamparkan tangan tapi di atas paha. Mau nggak mau, ayo sekarang kita benahin gimana sih cara mengangkat tangan itu yang benar, ya. Jadi mengangkat tangan saat berdoa itu sunnah, teman-teman. Memang kita kalau berdoa nggak ada kewajiban buat ngangkat tangan. Tapi alangkah baiknya kalau kita ittiba ke Nabi Muhammad, yaitu mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Karena sebenarnya, ya, dari yang namanya mengangkat tangan itu adalah melambangkan kerendahan hati dan mengharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Jadi teman-teman semua mau tahu nggak sih gimana sih cara mengangkat tangan? Baik. Mengangkat tangan, ya, saat kita mengadahkan kedua tangan, maka posisikan dua tangan kita di depan dada, agak naik sedikit. Teman-teman semua bisa praktekin masing-masing, ya. Sekarang, ya, coba dua tangannya dikedepankan, ya, meminta seperti ini, tapi dekatkan di hadapan dada kita. Nah, sebagaimana dua tangan ini ada di depan dada, ya, kita tinggal minta aja kayak gini. Ini lebih sopan. Bayangkan apabila sekarang dua tangan saya ada di paha. Saya minta doa saya sangat-sangat besar hajatnya. Apakah itu munasib atau nyambung gak sih doa saya dengan usaha saya, tangan saya untuk mengangkat, ya? Nah, sebenarnya itu bisa jadi tolak ukur kita, kesungguhan kita saat berdoa. Maka kalau misalkan angkat tangan, jangan malu-malu sama teman yang lain. Malah motivasiin diri kita atau ajak teman-teman untuk berbuat kebaikan dengan mengangkat tangan saat berdoa. Mungkin ada sebagian orang malu ngangkat tangan, ya udah deh di dalam jilbab. Nah, sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau misalkan pun harus terang-terangan itu nggak masalah, ya. Untuk teman-teman yang mengangkat tangan itu caranya, ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Katanya juga para ulama, semakin besar hajatnya, semakin ditinggikan tangannya, ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi setidaknya yang paling penting itu adalah amalul qalbi, hati kita. Saat kita berdoa benar-benar nggak nih, gitu. Rapetin tangan, ya. Lalu dua tangan tersebut ada di depan dada kita, ya. Lalu tinggal meminta apa yang kita hajatkan seperti itu. Dan dalam posisi kepala agak merunduk, ya teman-teman, ya. Posisi kepala agak merunduk, ya. Sama kayak kita misalkan ketemu nih sama yang namanya Nabi Muhammad misalkan, ya. Kita saking kalau ngeliatin cahayanya Nabi Muhammad itu gede, kita tuh kalau ngeliatin itu saking silaunya seperti itu. Jadi kalau kita kayak silau, ya udah kita ngerundukin kayak gitu juga. Perihalnya kita menghormati, ya, menghormati. Saat kita merunduk dan mengangkat kedua tangan, kita berarti benar-benar ta'zim. Kita benar-benar minta kepada Allah. Nah, sebenarnya doa selagi kita mengangkat tangannya itu aman. Mau itu merapat ataupun enggak. Tapi yang diajarkan oleh guru saya bahwasanya berdoa itu, ya, khususnya di hadapan dada kita dua tangan. Jadi benar-benar meminta, posisinya posisi meminta, sama kayak kita minta uang ke orang tua kita. Bu, minta duit, kan biasanya depan dada kan? Nah, seperti itu pula kita meminta doa. Cuman ada beberapa ulama yang menganjurkan doa untuk laki-laki itu agak ke atas lagi tangannya. Nah, karena Nabi Muhammad ini ada perihal tentang mengangkat tangan dari hadis-hadis beliau dengan syarah-syarahnya. Cuman maaf sekali, itu yang cuma cara yang pertama yang saya biasanya amalkan. Yang lain saya belum tahu.
Dan beberapa ulama misalkan nih, kayak misalkan Al-Habib Umar bin Hafidh ya, kalau berdoa itu semakin tinggi hajatnya, semakin tinggi juga naik tangannya. Wallahu a'lam. Lalu kita akan lanjutkan, yang keempat adalah saat kita berdoa memulai dengan pujian kepada Allah dan salawat. Seperti yang saya ajarkan tadi ya, saat kita berdoa baca basmalah ya, boleh ta'awudz, basmalah, salat kepada Nabi Muhammad dan hamd atau pujian. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak pas kita yang namanya khusyuk itu apa? Tadabbur juga apa yang kita bacakan. Jadi maksud dari khusyuk salah satunya adalah apa yang kita baca kita tahu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Nah, lanjut. Allahumma. Nah, doa Allahumma itu ya Allah, aku punya hajat seperti ini. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia silakan. Enggak apa-apa ya. Untuk teman-teman yang mau doa versi bahasa Indonesianya, kayak hajat-hajat yang enggak bisa dilanjutkan dengan bahasa Arab ya. Kalau misalkan orang tersebut sudah bisa bahasa Arab enggak apa-apa, lebih afdalnya berdoa dengan bahasa Arab. Tapi misalkan pun enggak, tetap berdoa itu dianjurkan. Malah Allah suka banget sama seorang hamba yang suka minta ke Tuhannya, yaitu Allah. Jadi Allah tuh suka banget lihat hamba yang suka minta, ya, suka banget. Apalagi dengan menggunakan adab, karena merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hanya satu-satunya yang dapat mengabulkan doa. Nah, jadi nanti ditutup juga dengan apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tutup dengan salawat, terus tutup juga dengan alhamd atau pujian kepada Allah. Lalu kalau berdoa yang kelima itu jangan buru-buru ya. Tidak berburu-buru saat berdoa. Hindari untuk tergesa-gesa ya. Apalagi kalau misalkan nih kita kan biasanya punya lidah yang kadang keluh sendiri ya, atau keselibet. Jangan-jangan kalau kita misalkan tiba-tiba terburu-buru sekali saat berdoa, doa yang harusnya A jadi B gitu. Nah, jadi biar apa? Biar sesuai dengan harapan kita. Ya. Biar terasa yang namanya khusyuk. Karena terburu-buru sendiri adalah sifat dari syaitan, ya. Nah, yang boleh itu mencepat-cepatkan diri, bukan terburu-buru. Cepat-cepat itu enggak masalah, tapi buru-buru beda ya, cepat-cepat sama buru-buru. Cepat-cepat itu timingnya benar. Kalau terburu-buru timingnya enggak benar. Nah, lalu yang terakhir adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ya, tanda-tanda orang berbaik sangka sama Allah itu adalah orang yang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah tuh suka banget sama orang yang suka bertawakal. Jadi setelah kita doa, jangan lupa untuk tawakal, baik sangka sama Allah. Kita doa nih, ya Allah, aku pengen banget Pajero Sport ya Allah. Aku punya 7 anak, kami hanya naik 1 motor misalkan. Pulang balik dengan 1 motor. Tapi ternyata dalam keadaan ini Allah Subhanahu wa taala masih menunda hajatnya ya selama 3 tahun. Allah mau nguji dulu nih hambaku nih bisa enggak ya berbaik sangka sama aku gitu. Akhirnya Allah tuh sayang bakalan ngabulin, tapi ngelihat perjuangan hambanya. Dia tawakal enggak ya? Dia banyak syukurnya enggak ya selama dia dikasih hanya 1 motor. Sehingga mau enggak mau nanti 3 tahun ini, setelah 3 tahun ternyata Allah kabulin dapat Pajero Sport, yang akhirnya apa? Bakal nunjukin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengabulkan dengan cara apa? Dengan cara nyenengin seorang hamba melalui kesabaran dia. Ya, dengan yang namanya tawakal. Jadi kita nih sama kayak misalkan nih para jomblowati, saat kita berdoa ya, kita berbaik sangka sama Allah. Kita mintanya ya Allah dekatkan jodohku. Tapi terasanya ya Allah kok jahat banget ya Allah, kok sampai sekarang aku belum nikah, umurku udah 27 misalkan. Nah, itu tolong banget kita harus berbaik sangka sama Allah. Kalau kita nih ingat-ingat Allah tuh terlalu baik sama kita ya. Allah tuh terlalu baik, masih dikasih nafas, bisa tiap hari kita dikasih makan ya, dijamin kesehatan kita, sehingga saat kita berdoa berbaik sangka itu diwajibkan ya.
Jangan sampai suudzon sama Allah ya. Kalau kita terbiasa suudzon, kita merasa sia-sia, putus asa. Ya, ngapain lagi aku berdoa sedangkan Allah aja nggak ngasih aku jodoh. Nah, itu tanda-tanda orang udah putus asa. Ingat, putus asa dari mana? Dari syaitan. Kata Allah, "Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu pengennya apa? Setannya itu, setan kita nih, semuanya yang ada di muka bumi, seluruh setan tuh punya yang namanya propaganda ya. Mereka menyanyikan perihal-perihal mengenai keputusasaan biar kita berlepas sama Allah. Yang kedua, setan selain punya propaganda untuk memutuskan hubungan hamba dan Tuhannya adalah yang kedua apa? Ya'murukum bil fahsya, mengajarkan kita semua ini berbuat keburukan. Contoh ya, perihal yang keburukan seperti misalkan pacaran ataupun masih chatting-chattingan sama non mahram meskipun statusnya belum jelas, itu termasuk sebuah kemaksiatan. Jadi syaitan itu ngajakin buat kemaksiatan. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tapi ingat, untuk teman-teman yang misalkan punya masa lalu tentang apapun hal itu, Allah tuh punya janji. Wallahu ya'idukum maghfirah. Allah itu punya ampunan yang luas ya. Dibandingin ampunan sama azabnya Allah, masih luas ampunannya Allah. Selalu ingat, ampunan Allah itu lebih luas daripada murkanya. Sehingga orang yang berdoa, bertaubat kepada Allah, kalau orang itu dibarengi dengan husnudzan ya, tawakal, udah berserah diri aja deh. Masa lalu udah masa lalu, saatnya masa sekarang. Ya udah, saat kita berbaik sangka sama Allah, Allah bakal ngasih kemurnian hati ya, disuciin sama Allah hatinya, jadi bakalan jadi apa? Jadi orang yang baik. Tanda-tanda orang yang doanya dikabulkan ya, dia merasa tenang. Yang kedua, dia nggak punya perihal negatif dengan perspektif yang dia pinta. Misalkan, ya Allah, aku tuh pengen jodoh aku tuh yang ganteng ya Allah, yang soleh, yang mana juga dia itu memiliki kesinambungan dengan saya atau satu antena nyambung sama saya. Ternyata yang Allah itu kasih soleh, nyambung sama dia tapi nggak ganteng. Nah, berbaik sangkalah pada Allah. Mungkin bisa jadi seseorang itu dikasih cowok yang ganteng ya, dia lupa bahwasannya ketampanan itu hanya sementara. Mungkin khawatirnya, kata Allah, kalau aku kasih nih dia lelaki yang ini yang ganteng, dengan takdir bahwasannya 2 minggu lagi dia kecelakaan dan mukanya bakal rusak, otomatis dia pasti nggak mau. Jadi dikasih yang sederhana. Makanya berbaik sangka aja sama Allah, apa yang Allah kasih itu yang terbaik. Perihal jodoh juga seperti itu. Nah, untuk teman-teman ya yang mau berdoa, silakan untuk selalu berbaik sangka. Kalau sebenarnya berbaik sangka itu ada 2 macam ya, dan kepada 2 tujuan. Berbaik sangka yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apapun ya yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita berhusnudzon. Lalu yang kedua adalah husnudzon kepada hamba-hambanya Allah ya. Husnudzon kepada hamba-hambanya Allah ini gimana maksudnya, Ustazah? Nah, husnudzon kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menepis rasa buruk-buruknya perihal orang lain ya. Perihal buruk, misalkan nih kita tahu, kita ketemu sama orang jahat ya. Kita ketemu sama orang yang mungkin dia adalah fasik ya, suka banget ngelakuin dosa-dosa besar. Tapi sesaat kita yang namanya berbaik sangka kepada seorang hamba, sesama hambanya Allah, maka kita hadirkan ya positive thinking di dalam diri kita dengan mengatakan, mudah-mudahan nanti dia taubat, mudah-mudahan ya Allah Engkau kasih yang namanya hidayah, ya Allah ini orang yang jahat, mudah-mudahan dia nanti jadi orang baik. Ketika kita ketemu sama orang-orang yang misalkan kakinya buntung pas lagi umroh, ketemu sama orang yang dalam kategori, maaf kalimatnya kasar, tidak istimewa, maksudnya bukan tidak istimewa, tidak sempurna ya, maaf, tidak sempurna atau cacat bagian tubuhnya, baik itu mukanya separuhnya hilang ataupun misalkan tidak memiliki sebelah tangan, otomatis kita harus banyak-banyak berhusnudzon. Barangkali dengan Allah kasih mereka sebelah tangan, ternyata mereka yang dikatakan orang yang selalu meminta atau ahli ibadah ya,
yang selalu paling tinggi angkat tangan untuk berdoa, yang paling adabnya paling bagus, adabnya paling tinggi daripada kita, atau hatinya lebih bersih daripada kita. Sehingga saat kita ketemu sama orang-orang yang baik, kita pun harus lebih banyak husnudzon, ya. Apalagi ketemu para ulama, ya, para ulama, ketemu para pengajar-pengajar kita, sehingga sebenarnya ilmu husnudzon ini ilmu yang luas, sehingga apa, menjadikan hati kita tenang dengan kita berhusnudzon, akal kita nggak kemana-mana, ya. Beda, anggap deh ada orang yang suudzonnya ini dengan orang yang berada di sekeliling kota Mekah, ya, menghadirkan kalimat bahwasannya orang Mekah nih orangnya kasar-kasar deh, kayak gini, kelontar dalam lisannya. Nah, hatinya terlintas, ya Allah, kok bisa ya orang Mekah kayak gini kasar. Misal aja, ini permisalan ya, ini nggak nyata. Nah, dengan kalimat tersebut otomatis bakal ke-trigger, yang namanya otak itu ke-trigger, ya, bakal tersetting bahwasannya apa yang kita ucapkan itu bakal termindset di dalam sebuah otak. Sehingga penting banget kalau kita punya mindset bahwasannya Allah itu maha mengabulkan doa, Allah itu maha sempurna, maka di otak kita akan terjawab hal-hal positif. Bayangkan seseorang hamba berprasangka buruk nih, misalkan sama Tuhannya sendiri. Allah itu jahat, Allah itu yang sangat pilih kasih, padahal itu bertentangan dengan sifatnya Allah. Dia tanamkan di dalam otaknya, maka dia akan sesuai dengan apa yang dijalankannya, ya, apa yang ada di dalam hati dan akalnya, termindset. Jadi setiap kali dia doa, dia bakal putus asa. Sehingga orang yang putus asa, ayo rame-rame buat yang namanya taubat. Jangan sampai pernah suudzon sama Allah, karena suudzon sama Allah itu nyeselnya minta ampun, ya. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, ya Allah. Naam. Jadi kalau sebenarnya nih kita bakal ngebahas yang kemarin, ya. Ini udah murajaah, bahkan nambah, ya. Nah, ini yang part 4 sebenarnya, ini yang hari ini, yang cara badal umroh, ya, syarat yang dibadalkan, niat segala macam. Jadi kebetulan ini masih sisa beberapa menit lagi, sisa 20 menit ya teman-teman, ya. Nah, kita bakal ngebahas tentang perihal badal umroh, ya, badal umroh. Yang saya pakai kitab ini, ya, dari Al-Mu'tamir wa Zair dari Kota Tarim. Travelnya Travel Ma'unah, teman-teman. Saya izin buka dulu halamannya untuk penjelasan perihal badal umroh. Sebenarnya gini nih teman-teman, ngomongin tentang badal umroh. Badal umroh itu kategori orang yang mau dibadalkan umroh, misalkan nih mereka nggak sanggup buat berangkat secara langsung, baik perihal yang namanya kesehatan tubuhnya, atau yang perihal namanya ajuz, atau masa tuanya udah sangat tua, dia mampu untuk melengkapi yang namanya uangnya, ya. Dia punya uang, punya budget, tapi dia nggak punya kesehatan mental atau kesehatan fisik juga nggak bisa secara harfiahnya. Jadi orang yang misalkan nih posisinya mau badal umroh, ya, harus lihat kategori si bapaknya, kenapa dia nggak bisa berumroh, ya. Biasanya udah aki-aki nih, umur 70 tahun, dia selama hidupnya dikasih duit sama Allah, duitnya cukup, tapi ada aja penghalang dia buat berangkat umroh. Mau nggak mau, di saat dia misalkan sudah sakit, ya, uangnya dioper buat dibadalkan umrohnya dengan orang-orang yang amanah, ya. Sehingga ini dalam kategori orang yang hidup, ya teman-teman, ya, orang yang hidup itu yang dikategorikan untuk dibadalkan adalah orang yang tua atau orang yang sakit. Nah, jadi saat itu pula, masya Allah tabarakallah-nya, bisa nih kita pilih orang siapapun selagi dia amanah bisa menjalankannya, maka lillahi ta'ala keluarkan uang tersebut untuk digantikan oleh orang lain. Nanti prosesinya tinggal terima beres di akhir itu, ya. Nah, misalkan ini perihal orang yang sudah wafat mau dibadalkan umroh, ya, jadi bisa membadalkan orang yang sudah wafat, ya, karena ini bersumber dari hadis, ya, hadis Nabi Muhammad cara badal umroh. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang sudah wafat, baik itu orang tua kita dikasih kesempatan nih buat berumroh, ya, kita udah ngelaksanain umroh wajib kita untuk diri kita sendiri pertama kali, maka yang kedua kalau bisa nih kita niatin buat keluarga kita yang misalkan sudah pergi, ya, baik itu ayah, ibu, ataupun siapapun yang pengen dibadalkan, ya, saat setelah wafatnya mereka,
niatkan untuk mereka. Nah, itu. Sebentar ya. Di halaman, saya izin buka dulu halamannya untuk badal umroh teman-teman ya. Oke, ini dia. Saya izin untuk menjelaskan kembali perihal umroh ya. Untuk tata caranya, tata cara ibadahnya. Tapi melainkan ini untuk membadalkan umroh orang lain. Membadalkan umroh ya. Baik orang sakit ataupun orang yang telah wafat. Nah, jadi ini hanya gambaran aja ya. Saya cuma ngasih tahu gimana sih. Biasanya ada di buku-buku teman-teman yang lain ya. Untuk teman-teman yang lain yang punya buku berbahasa Indonesia pun nggak masalah. Cuman ini hanya untuk menjelaskan gimana sih orang yang misalkan pengen berihram umroh nih, tapi untuk orang lain, ain ghairik. Nah, maka niatnya saat kita mau ngambil niat di mikot ya. Yang pertama kan niat ya teman-teman ya. Nawaitul umrata an fulan. An fulan nih sebutin. Misalkan namanya Bapak Ahmad, Pak Ahmad nih yang wafat. Nah, misalkan seseorang punya ayah, ayahnya telah wafat tapi belum pernah berumroh ya. Diniatin buat Pak Ahmad almarhum ya. Nawaitul umrata an Ahmad wa ahramtu biha anhu lillahi ta'ala. Nah, dari sini kita tinggal mulai labbaik Allahumma bi umratin an Ahmad. Si bapaknya sebutin. Pokoknya dalam kurung sini fulan ini ganti nama orangnya. Wa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Naam. Jadi seketika itu pula saat orang udah niat berumroh, ngambil niat nih di mikot ya, misalkan di Tanaim ya, maka seketika itu pula seseorang tersebut harus menghindari hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal berkenaan apa yang mahrumat ya, yang dilanggar. Jangan sampai melakukan hal yang dilanggar. Astagfirullah. Jangan sampai ngelakuin hal-hal yang melanggar saat kita udah berumroh atau niat di sini ya. Ini kalau biasa kan nawaitu al-umrah an fulan. Nah, seperti inilah intinya. Saya membahas gak mau kemana-mana, yang penting ini buat yang badal umroh ya. Ini kita fokus ke badal umroh aja. Nah, ini niatnya. Udah. Setelah itu kita berangkat dari yang namanya Masjid Tan'im, misalkan dari masjid nih, ngambil niat ya di miqat, lanjut untuk yang namanya tawaf selama 7 kali. Nah, niat yang tawaf pun kayak gini. Nawaitu tawafa al-umrati bihadal baiti an Ahmad ya. Bapak Ahmad tadi sab'a marat lillahi ta'ala. Aku niat tawaf ya Allah, tawaf umroh di rumahmu untuk si bapak. Ini untuk si bapak maksudnya ya. An fulan untuk si bapak Ahmad. Sab'a marat 7 kali ya Allah lillahi ta'ala. Seperti itu gambaran kecilnya ya. Nah, kalau misalkan pas sa'inya ya teman-teman ya. Nah, di dalam sa'i tersebut ada niat nih untuk yang ngebadalin umroh. Nawaitu sa'il umrati an fulan, atau sebutin nama yang wafat atau yang sakit. Kayak yang tadi kita kan pakai Ahmad, an Ahmad sab'a asywatin lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sa'i umroh buat si Bapak Ahmad 7 bolak-balik ya Allah lillahi ta'ala. Seperti itu. Nah, hanya sekian saja sih. Lalu langsung nanti kalau misalkan udah sa'i langsung ke tahallul. Udah selesai. Jadi rentetannya itu dengan menyebutkan nama orang tersebut. Jadi kalau bisa untuk membadalkan umroh itu saat satu kali umroh untuk satu orang ya. Satu kali umroh untuk satu orang. Nah, misalkan nih untuk teman-teman yang insyaallah mau bertanya, silakan bertanya ya. Akan saya siapkan 15 menit untuk yang mau bertanya. Bismillah akan saya jawab ya dari sekarang ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran udah selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, assalamualaikum Waalaikumsalam. Mau nanya, yang sudah umroh kemudian umroh lagi, bolehkah langsung membadal? Nah, boleh. Nah, jadi misalkan kita udah ngelakuin yang namanya ibadah umroh pertama kali yang wajib untuk diri kita, maka yang next selanjutnya boleh membadalkan umroh orang lain. Seperti itu ya Kak Mimi. Nah, syukran Kak. Lalu untuk noni,
rpc.co.id. Kalau keadaan halangan pas umroh gimana? Nah, jadi saya mau gambarin nih teman-teman ya. Saya izin nambah space atau nambahin kertas untuk perihal haid ya. Haid. Nah, ini haid di dalam keadaan umroh. Nah, jadi haid ini adalah termasuk dari kalimat keluarnya darah ya. Yang mana darahnya ini darah yang sehat ya. Untuk semua perempuan pasti keluar darah ya. Keluar darah sebagai tanda sudah baligh. Nah, jadi darah tersebut ya saat kita berumroh ini posisinya ada dalam keadaan. Boleh kita tafsil dulu, kita rentetin ya sebagai penjelasannya. Ada 1, ada 2, ada 3 keadaan ya teman-teman ya. Oke, baik. Pertama, keadaan haid. Haidnya ini ketahuan sebelum kita mikot ya. Nah, ini yang paling pertama kita ngomongin tentang perihal haid. Haidnya ketahuan ya, keluar darah. Kita ngeliat darah itu keluar sebelum kita berniat. Sebelum kita berniat mau ngambil niat umroh ya. Mau nggak mau orang tersebut harus cancel dulu buat berumroh ya. Nah, itu dia. Lalu yang kedua ya, yang kedua ini kalau misalkan ketahuannya haid ya saat berumroh ya, ketahuan haidnya saat umroh. Nah, apabila ya darahnya itu kelihatan teman-teman ya, udah kelihatan. Misalkan ada ibu-ibu, ini baju, maaf ya teman-teman ya, ini hanya sekedar gambaran. Nah, dia pakai baju, dia temannya nih, ada yang temannya di belakang dia ngelihatin, "Bu, ada darah Bu, coba ibu cek ke kamar mandi, ibu haid kayaknya." Ini pas udah lagi tawaf, misalkan lagi tawaf, kelihatan darahnya, ainnya jelas nih pas lagi tawaf. Mau nggak mau, kalau ternyata benar itu adalah darah haid ya, selama tawaf di Masjidil Haram, maka mau nggak mau itu diselesaikan darahnya dengan cara pulang aja ke hotel ya, untuk bersih-bersih. Karena kita tidak diperbolehkan untuk masuk Masjidil Haram khususnya dalam keadaan tidak suci. Mau nggak mau jangan dilanjutin lagi, tinggal balik dulu ke hotel atau tinggal stay dulu di bis ya, bersih-bersih dulu. Nah, kalau misalkan ketahuan haid pas pulang berumroh. Nah, jadi dia sebenarnya hitung-hitungannya ya, misalkan dia tawaf nih di Ka'bah, kok kayak ada yang ngalir ya, tapi pas itu juga kayak ngerasa orang-orang pun nggak ada bilang itu ada najis apa enggak, cuma kayak ada yang keluar tapi nggak tahu apa ya, tapi malah masya Allah tabarakallahnya dia kayak ngerasa enggak, ini suci kok. Nah, lanjut tawaf 7 kali ya, dia nggak sadar itu tuh haid. Intinya dia langsung sa'i tahallul balik ke hotel, ternyata dia haid. Nah, otomatis sebenarnya kan darahnya bisa jadi keluarnya itu pas lagi lagi melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Maka itu kita serahin, kita tawakal sama Allah, tawakal ya, bahwasanya ibadah umroh kita diterima sama Allah, karena kita nggak tahu darah itu keluar ya. Beda halahnya atau keadaannya orang yang sadar atau kelihatan ainnya sama yang nggak kelihatan ainnya. Jadi orang yang udah jelas darahnya keluar, mau nggak mau cepet-cepet untuk keluar Masjidil Haram meskipun belum selesai umrohnya ya. Karena nanti misalkan ada hari di mana bisa yang namanya umroh lagi, silakan umroh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari AI, ini ayah saya sudah di badal umroh oleh tante saya tahun lalu. Oh, alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Dulu saya juga pernah buka jasa badal umroh pas lagi saya masih kuliah. Itu masya Allah tabarakallah, dikasih kemudahan sama Allah untuk ngebadal umroh orang-orang yang wafat. Jadi ternyata ngebadal umroh ini kalau udah terbiasa umroh ya, mudah-mudahan kita dipanggil terus sama Allah. Mudah-mudahan
kalau misalkan kita ngebadal umroh jadi orang yang amanah, karena hati-hati banget mubtilat atau hal-hal yang membatalkan itu harus banget kita jaga, jangan sampai dilakuin. Aduh, astagfirullah, maaf teman-teman, pilek. Nah, jadi teman-teman mau badal umroh ya, mau badal umroh itu silakan, mau itu dari kerabat yang masih hidup ataupun yang udah tiada. Misalkan ada yang ngebadal umroh, dia punya uangnya cuma sekian ya, dia padahal sehat walafiat tapi punya uangnya segitu doang, ya udah nggak apa-apa, kalau dia punya niat baik tunaikan atau bantu orang tersebut. Baik, misalkan kita dengan sukarela ya, ada yang sukarela biasanya tuh orang kalau mau ngebadalin umroh ya, ada yang ngebadalin umroh dengan ujroh ya, ujroh taatnya. Misalkan nih dia bukan ada hubungan apa-apa dengan keluarga orang ini, dia buka jasa sehingga dia mengambil jasanya itu berupa uang ya, untuk perbekalan dia dalam sehari ya, untuk naik taksinya, untuk ngambil mikotnya, untuk bolak-balik dan makan segala macam itu, maka tunaikan hak orang tersebut yang membadalkan ya. Untuk nutrinot, tahallul berapa sentimeter potongan rambut ya Ustazah? Nah, kalau bisa, kalau tahallul itu 3 rambut. Kalau mau terserah, sedikit seperti ini ataupun seperti ini itu nggak masalah, nggak ada batasan. Selagi yang dipotong adalah 3 helai rambut itu aman ya. Jadi potonginnya paling segini. Yang biasanya saya lakukan adalah segini ya. Sepotongnya aja, nggak ada batasan berapa senti ya. Untuk Aida di tahun depan saya boleh membadalkan ayah saya lagi? Boleh. Berapa kali pun umroh ya, untuk membadalkan orang itu boleh, nggak ada batasan. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu ada ceritanya loh, cerita badal umroh. Kenapa? Jadi ada sahabat ya teman-teman ya, sahabat ini datang ke Nabi Muhammad bahwasannya ayahnya ini pengen berumroh, tapi ayahnya ini lagi sakit parah. Jadi kata Nabi Muhammad, ya udah berangkat aja, badalkan umroh ayahmu dengan kamu yang menjalankan, seperti itu. Itu yang diperbolehkan Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan jatuhnya kalau misalkan kita ngeumrohin orang lain, jatuhnya itu niatnya birrul walidain ya. Yang namanya birrul walidain itu artinya berbakti sama orang tua. Nah, jadi nilainya gede pahalanya ya. Untuk yang bertanya pemberangkatan dari mana ini Ustazah, saya kurang tahu karena yang punya adalah Mbak Evi. Kalau ditanya Mbak Evinya kemana, saya sendiri berbeda kota ya teman-teman ya. Kalau Kak Evi itu sekarang di Jakarta, sayanya di Dumai. Jadi saya remote bersama Kak Evi di SBU. Jadi kami terpisah jauh. Baik. Assalamualaikum Ustazah, bolehkah kita menantu perempuan membadalkan umroh mertua? Waalaikumsalam Kak Ira, boleh ya Kak ya. Nah, saya baca lagi. Naam. Gini, ada pertanyaan dari Ikafa Nindia. Nah, kalau waktu tawaf tiba-tiba keluar keputihan gimana Ustazah? Apakah harus berwudu lagi? Nah, jadi untuk yang tawaf nih teman-teman, kalau misalkan kita kan toharoh dulu nih sebelum kita masuk ke tawaf ya, sama yang mikot. Nah, kita pasti udah maaf ya teman-temannya, udah cebokan ya, udah bersih, udah wudu, udah bener-bener yakin bahwasanya kita suci. Lalu pas kita tawaf teman-teman, tawaf nih untuk pertama kalinya, kalau kita ngerasa ada yang keluar ya dari yang namanya farji perempuan ya, keputihan itu dari farjinya perempuan. Nah, mau nggak mau, kalau kita benar-benar yakin bahwasanya itu adalah keputihan, mau nggak mau silakan untuk mengulang wudunya ya. Tapi ingat, kita cek dulu ini beneran keputihan apa enggak. Jangan-jangan ini hanya persangkaan kita aja padahal nggak ada yang keluar. Maka kalau misalkan nih masih terngiang-ngiang ini sah nggak ya, kalau misalkan dalam keadaan ragu seperti itu, tinggal ke kamar mandi sebentar ya, minta temankan orang yang sudah berpengalaman biar nggak hilang ya di sana. Nah, lalu boleh cek di kamar mandi, oh ternyata nggak keputihan kok, ya udah ulang lagi tawafnya dari awal. Misalkan tawafnya udah 3 kali tawaf, mau nggak mau kalau misalkan kita nggak punya wudu, ya udah berwudu lah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya. Nah, karena tawaf diwajibkan dalam keadaan suci. Putaran Ka'bah itu kan kita berputar itu syaratnya harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan berwudu. Sehingga orang yang faqih atau nggak punya wudu maka harus berwudu. Beda sama yang namanya sa'i. Sa'i itu mustahab aja, sunnah kalau dia dalam keadaan suci, ya, mustahab aja. Seperti itu ya.
Terima kasih Kak, alhamdulillah, semoga rezeki lancar selalu, amin ya rabbal alamin, amin. Nah, saya izin baca yang lain ya. Dari Nur Hayati, Ustazah, apa bedanya ibadah umroh sama tawaf? Saya kurang paham. Oke, saya jelasin dari ini ya, dari yang ini. Oke, nih apa sih umroh itu? Baik, secara singkatnya, umroh itu kan berkunjung ke Baitullah dengan niat beribadah, ya, niat beribadah. Nah, kalau kita beribadah umroh, ya, umroh itu artinya adalah rangkaian ibadah yang mana dengan adanya kita berangkat ke Masjidil Haram menunaikan hak-hak, yaitu rukun-rukunnya atau ibadahnya, ya, ibadahnya di dalam perkara tersebut, sehingga umroh ini adalah title besarnya. Nah ini ya, jadi umroh sendiri ya, umroh itu sendiri ya, saya tutup nih. Umroh ini adalah kalimat berupa kayak kita bilang sholat, ya, sholat. Nah, umroh itu judul besar, ya, karena kalau yang namanya sholat itu ada sholat sunnah, ada sholat wajib, ya. Kalau umroh ini ada perihal tentang wajibnya umroh sama rukunnya umroh, ya. Hal-hal yang dua-duanya tidak boleh ditinggalkan, sehingga ibadah umroh ini secara title besar dia memberikan rentetan cara atau amaliyahnya, cara untuk kita menunaikan ibadah umroh tersendiri ini, ibadah umroh, ya. Nah, dengan apa? Dengan melengkapkan atau menunaikan salah satu semua dari yang namanya rukun umroh, ya. Ini rukun umroh. Umroh itu ibadahnya, yang namanya yang dimaksud oleh kakak adalah tawaf, ya. Tawaf itu adalah rangkaian, salah satu dari rangkaian dari rukunnya umroh, ya. Umroh itu keseluruhan. Kalau orang udah selesai semuanya dari niat untuk umroh, lalu dia tawaf, sa'i, tahallul dan tertib, maka dia udah dikatakan telah berumroh, ya. Nah, jadi kalau umroh, ya teman-teman, ya, umroh itu ibadah besarnya, yang mana di dalamnya ada yang namanya tawaf. Tawaf artinya apa sih Ustazah? Nah, ini saya pelan-pelan aja, nggak apa-apa ya. Nah, baik. Dari tata cara umroh itu ada yang namanya tawaf, ya. Sebentar. Nah, ada yang namanya tawaf, teman-teman. Tawaf itu adalah rangkaian tata cara berumroh yang kedua, yaitu berputar di Ka'bah sebanyak 7 kali. Seperti itu ya, hanya gambaran besarnya saja. Ya, mudah-mudahan paham ya Kak Nur Hayati ya. Nah, saya lanjutkan. Untuk Kak Sari, bismillah, setelah berdoa sebaiknya telapak tangan diusap ke muka, tidak Ustazah? Enggak apa-apa, enggak ada salahnya untuk mendapatkan barokah, ya. Niat ya Allah, berkah ya Allah, kita doa, ya. Dengan cara menempelkan tangan kita ke wajah, ya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Sisa 1 menit ya teman-teman, ya. Ustazah, kalau ayah sudah wafat, beliau dulu sudah haji, bolehkah dibadalkan umrohnya? Boleh. Kalau misalkan pernahnya hanya berhaji tapi umrohnya nggak pernah, umroh wajib ya, apalagi, nggak apa-apa, kita niatin buat orang tua, boleh. Masya Allah, pertanyaannya saya izin pilih ya. Untuk Ali Sabara MBS, Ustazah, apa hukumnya kalau tidak melaksanakan tawaf wada dengan alasan kurang sehat badan? Nah, tawaf wada itu dalam umroh hanya sunnah, sekedar sunnah. Jadi kalau orang yang nggak ngelaksanain tawaf wada maka tidak bermasalah, ya. Atau misalkan pas pengen tawaf wada, misalkan perempuannya haid, maka nggak harus tawaf wada. Tawaf wada hukumnya sunnah, teman-teman, ya. Nah,
Ustazah boleh dijelaskan untuk cerita titir. Ustazah boleh dijelaskan persiapan sejak dari rumah hingga sebelum mikot harus melakukan apa saja. Nah, jadi alhamdulillahnya kita udah 4 seri ya. Udah 4 kali pertemuan membahas tentang umroh. Jadi insyaallah teman-teman semua bisa lihat di YouTube di YT ya, maaf teman-teman nggak boleh nyebutin platform. Mau nggak mau untuk yang mau belajar nih tapi baru bisanya ketemu di pertemuan keempat, mau nggak mau 1, 2, 3 nya bisa nanti dicek ya di YT nya kita. Nanti kalau misalkan pertemuan selanjutnya ya di esok hari insyaallah, kalau KFI nya bakal saya kasih juga ke kalian untuk nonton penjelasan yang pertama 2, 3 gimana sih apa aja yang dipersiapin dari awal ya, dari perihal mengenai edukasi ya, edukasi apa saja yang penting. Nah, persiapan apa aja yang perlu kita bawa. Nah, itu di pembahasan pertama, kedua, dan ketiga. Cuman ini udah masuk ke pembahasan keempat ya teman-teman ya. Nah, dari antu saat sudah berihram memakai panty liner boleh nggak Ustazah? Iya boleh, tapi dengan syarat jangan yang mengandung wewangian ya, seperti itu. Jadi kalau biasanya ada panty liner wangi A, wangi B, wangi C, cari yang paling aman. Ada kok panty liner yang misalkan dia nggak beraroma sama sekali ya, yang sofi, artinya sofi itu suci, maksudnya nggak ada campuran apa-apa, hanya sekedar kapas tisu yang udah dicetak ya, seperti itu. Panty liner yang biasa aja, jangan sampai yang ada daun sirih, daun kapur, apa aja itu jangan ya, karena udah berihram, sehingga wajib untuk seseorang menghindari hal-hal yang berkenaan dengan larangan-larangan. Nah, Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ini udah selesai ya kakak-kakak ya, teman-teman semua yang udah hadir bersama dari awal sampai akhir atau pertengahan sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan jadi ilmu yang bermanfaat. Balik lagi kepada guru-guru saya ya, kita doakan mudah-mudahan para ulama kita dalam keadaan sehat walafiat, hatinya selalu bahagia, dan mudah-mudahan yang mau berangkat umroh dikasih kelancaran sama Allah, dikasih kesehatan ya, rezeki yang lancar, umroh yang mabrurah ya. Untuk teman-teman mudah-mudahan Allah kasih semuanya hati yang tenang ya, doa yang qabul, dan mudah-mudahan semuanya balik dengan selamat biidznillah taala. Nah, amin. Mudah-mudahan teman-teman doakan saya juga, mudah-mudahan ya diberi kemudahan dalam segala urusan, sehat selalu ya. Dan untuk teman-teman boleh dipersiapkan dari sarang ya, niat-niatnya yang baik ya. Setiap kali belajar mari kita hadirkan yang namanya untuk belajar edukasi agama, untuk selalu benar-benar hassas ya, sensitif sama ilmu agama. Biar apa? Biar kita tuh pengen banget, biar selalu semangat. Hassas di sini maksudnya sensitif ya, sensitif kayak oh ada nih pelajaran bagus nih, ayo kita belajar gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman mau ngundang teman-teman yang lain untuk belajar umroh, marhaba, terbuka luas di sini ya. Allah alam bisawab. Syukran katsiran ya. Ya jazakillah khair Ustazah ilmu-ilmunya. Naam. Wa iyyak ya. Untuk teman-teman semua terima kasih, saya izin untuk pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.